在你的科学箱内。彼此决斗的地方，说不定决战空间是真正的武者们。我不，勇士里开始行动了。我就从未对你们不知你还能活几天。你们地球人为何如此特殊？有过侵略行为。这胆敢不尊敬强者，就是代价。Kau ingin memprovokasiku? Tanya Nuolan San menyipitkan matanya, menatap seperti ular berbisa pada pemuda. Anak muda, amarahku tidak baik, tapi hari ini aku memberimu kesempatan ini, beri aku planet di bawah namamu, maka permusuhan dan hutang akan diselesaikan. Berikan planet ini padamu. Bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman. Apakah itu mungkin? Bumi adalah rumah bagi keluarga yang tak terhitung jumlahnya bagi manusia di bumi. Bagi yang lain, mungkin tampak ada harga yang dapat digunakan untuk membelinya. Namun bagiku, itu tak ternilai harganya. Aku minta maaf, aku tidak akan mentraktirmu minum. Luo Feng mengangkat cangkirnya dan menenggak gelasnya dalam satu tembakan. Ekspresi Nuolan San segera menjadi lebih buruk. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ayolah, Kak Hong dan saudara kedua, selamat. Luo Feng mengangkat gelasnya. Ayo, bersulang. Hong tertawa. Mereka bertiga benar-benar memperlakukan prajurit kapak pertempuran seperti Nuolan San yang berdiri di samping hanya sebagai batu. Jika ini di dunia nyata, ketiganya mungkin akan melarikan diri saat mereka melihat Nuolan San. Namun, di jagat maya, apa yang perlu mereka takuti? Luo Feng dan kedua saudara laki-lakinya meminum anggur mereka, seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Nuolan San berdiri di samping mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Dua tentara bayaran alam semesta botak lainnya juga tampak tidak senang. Ini karena di dunia maya, menjaga rasa hormat kepada yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Dari sudut pandang mereka, ketiga pemuda ini sangat sombong. Ini, Heruo dan Buleimu saling memandang, tidak berani bersuara. Anggur ini tidak buruk, jika ada di dunia nyata, harganya setidaknya akan 100 kali lipat dari ini, Dewa Petir memuji. Dan akan sangat sulit untuk mendapatkannya, kata Hong. Ada begitu banyak hal baik tentang alam semesta virtual, ucap Luo Feng memuji. Otot mata Nuolan San bergerak-gerak beberapa kali, menggunakan tatapan berbisa untuk melewati ketiganya di meja. Kemudian dia tiba-tiba berkata dengan pelan, "Tiga pemuda nakal yang tidak sopan." Luo Feng melanjutkan minumnya tanpa memandang ke arah Nuolan San. "Aku akan memberitahumu semua, bahkan di jagat maya ini, kau harus menghormati yang kuat." Kaki kanannya bergerak seperti sabit besar, mengiris udara, secepat kilat, menuju Luo Feng. "Kamu berani bertindak?" Luo Feng berkata pelan, tubuhnya tersentak ke belakang dengan keras, pada saat yang sama menggunakan bahu kirinya untuk memblokir kaki. Boom! Kaki kanan Nuolan San dengan keras menabrak bahu Luo Feng, seluruh tubuh Luo Feng segera dipaksa mundur beberapa langkah, matanya berkilau, menatap anggur dan hidangan di sampingnya. Botol anggur, piring semua segera melayang dan terbang menuju Nuolan San. Bertarung, Dewa Petir meraung keras, Hong juga bergerak seperti kilat dan ikut campur. Semua orang terjebak dalam tubuh wargot tingkat pemula, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. "Hati-hati, kekuatannya lebih besar dari kita," teriak Luo Feng. Dia sudah lama bersiap untuk Nuolan San meledak dan menyerangnya, namun tendangan itu masih jauh melebihi apa yang telah diantisipasi Luo Feng. Bahunya masih kesakitan. "Berkelahi denganku?" Nuolan San dengan dingin mengayunkan tendangan Dewa Guntur yang merupakan yang pertama masuk. Seluruh bagian pinggang Dewa Petir sedikit berputar, hampir seperti sepotong adonan goreng yang dipelintir, menghindari tendangannya, dan tinjunya mengayunkan busur yang tiba-tiba didorong masuk. Kecepatan, anehnya bersiul saat menuju ke Nuolan San. Alis Nuolan San berkerut, tendangan kiri yang dia lemparkan menjadi irisan horizontal, mengiris ke arah pinggang Dewa Petir, menciptakan getaran akibat benturan. Dengan begitu, tubuh Dewa Petir melembutkan dan menyerap dampaknya, seperti permen kapas, membungkus dirinya di sekitar kaki kiri Nuolan San dan secara bersamaan bersiap untuk menggunakan teknik pembunuhan yang mengikat. Metode melunak, ekspresi Nuolan San berubah sedikit. Otot individu di dalam kaki kirinya tiba-tiba melunak dan runtuh. Pada saat yang sama,
seperti ular besar yang licin, meluncur dengan cepat dari pegangan yang mengikat. Dan boom, terdengar suara ledakan yang menakutkan. Kaki kanan Hong seperti kerucut tajam yang menusuk ke arah kepala Nuolan San. Nuolan San tersenyum dengan kejam dan malah bergegas ke depan, tubuhnya berjongkok sedikit lebih rendah, dengan mudah menghindari tendangan. Tapi tendangan kanan Hong benar-benar langsung mengarah ke kepala Nuolan San. Hong sekali lagi bangkit dan bergegas. Pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari sebelumnya, seperti gelombang pasang, sangat tak henti-hentinya. Hancurkan semangatnya berdiri tidak terlalu jauh, Luo Feng memerintahkan dengan lembut. Energi roh seperti jarum segera menembus ke otak Nuolan San. Pergilah kalian, Nuolan San berteriak dengan keras, matanya mengamuk, lengannya sepertinya tiba-tiba mengembang dan menjadi lebih besar, pada saat yang sama memiliki kekuatan menusuk yang aneh, secara bersamaan. Membubarkan telapak tangan Dewa Petir, tinju Hong dan pada saat yang sama mengenai keduanya di dada mereka, menyebabkan Hong dan Dewa Petir meludahkan darah dan terbang mundur. Banyak orang di dalam aula luas dari ladang pembunuhan melihat dengan diam. Apapun yang telah kita hancurkan, taruh di bonku, Nuolan San berteriak, sebelum menatap dingin ke arah Luo Feng dan yang lainnya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sangat terkejut. Biasanya melawan level lawan yang sama, serangan energi roh Luo Feng biasanya bisa sepenuhnya menghancurkan lawan. Kali ini, tanpa senjata roh di aula besar, Luo Feng hanya bisa mengandalkan menyerang kapasitas mentalnya. Namun, hal itu tampaknya tidak memengaruhi Nuolan San sama sekali, dan Hong dan Dewa Petir, selama Nirwana Agung, yang satu adalah master seni bela diri, sementara yang lain adalah master yoga dan seniman bela diri. Keduanya sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan kali ini mereka benar-benar kalah dalam satu pertarungan. Orang harus tahu, bentukan tubuh dan kekuatan spiritual setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah jagat maya, bentuk tubuh setiap orang persis sama. Hanya kamu pikir kamu bisa menggunakan energi roh untuk menyerang dan mengalahkanku. Nuolan San memandang Luo Feng yang jauh dan jelas terkejut, dengan dingin tertawa. Di Battle Axe Colosseum, jika aku tidak bisa menghadapi serangan roh, menurutmu bagaimana aku bisa bertahan, apalagi memenangkan 1000 pertempuran dan memperoleh status prajurit kapak perang? Meskipun tingkat energi roh mereka serupa, namun tingkat kesadarannya, sebagai prajurit semesta level 9 kapak pertempuran, kesadarannya memang sangat kuat. Adapun kalian berdua, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki tubuh yang mirip kamu bisa merendahkan seorang prajurit tingkat semesta, bahkan dengan tubuh yang sama, yang kuat masih bisa dengan mudah menaklukkan kalian berdua. Menghormati yang terkuat di alam semesta adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Mereka pantas mendapatkannya, yang pantas diberi pelajaran. Banyak orang mulai ikut campur. Ekspresi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir sedingin es. Nuolan San, Luo Feng berkata dengan dingin, menghormati yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar, tetapi sebelumnya, di dalam medan pembunuhan, saya tidak pernah menyinggung yang kuat. Bagaimanapun Anda sampah, karena keserakahan Anda telah membunuh begitu banyak dari ras manusiaku, hingga puluhan juta. Manusia bumi memang telah kehilangan banyak nyawa karena keluarga Nuolan San. Dengan banyak pertempuran, yang kalah karena gelombang kejut dan benturan sangat banyak. Seiring dengan kedatangan keluarga Nuolan San yang menyebabkan pangkalan seluruh dunia menjadi kacau, dengan semua perampokan dan kerusuhan, di dalam kekacauan itu, banyak lagi yang meninggal. Dan kau bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk membeli planetku, membunuh rakyatku, menggunakan kekuatan untuk membeli planetku, dan kamu masih ingin aku menghormatimu, omong kosong, bermimpilah. Oh, tidak heran, pemuda ini benar-benar punya nyali. Situasinya menjadi jelas bagi orang-orang di sekitar, dengan perseteruan di antara keduanya. Wajar jika semua bentuk rasa hormat dilemparkan keluar jendela. Nuolan San memandang Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya. Nuolan San mengamuk dari dalam, namun tidak tahu harus berkata apa, mengepalkan tinjunya dengan keras. Apa? Kamu ingin bertarung lagi? Dewa Petir mengejek. Kami tidak bisa bertarung dan menang melawan beberapa orang sepertimu yang memiliki gelar pejuang kapak perang dan juga seorang penatua di alam semesta level 9. Hong juga tidak bisa membantu tetapi memprovokasi dia. Kakak laki-laki kakak kedua, ayo kita pergi, Luo Feng melambai. Ayo pergi, kata Hong. Orang-orang seperti ini tidak sepadan dengan kata-kata kita, Dewa Petir bergabung.
Luo Feng dan dua lainnya langsung menuju pintu keluar aula besar. Ekspresi Nuolan San pucat, mengamuk dari dalam, namun dia benar-benar jelas bahwa dia sedang mengincar bumi, mengincar harta karunnya, dan karena itu keserakahan, dia sama sekali tidak jujur. Dan sekarang karena dia tidak ingin membicarakan masalah ini, karena dia tidak ingin orang lain menemukan harta karun bumi. Luo Feng, Nuolan San berkata dengan dingin. Luo Feng menoleh untuk melihat ke Nuolan San, tersenyum. Tuan Nuolan San, hal lain apa yang Anda miliki? Tanya Luo Feng. Baru saja saat aku melawan kalian semua, bukankah kamu sangat tidak puas? Nuolan San menyipitkan matanya. Ya, benar, Luo Feng berkata dengan dingin. Kamu, seorang prajurit universal level 9, dengan pengalaman, kekuatan, kesadaran, semuanya lebih kuat dari kami. Pertempuran itu bahkan tidak adil, dan kamu pikir aku akan puas? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Nuolan San mendengus pelan, aku akan mencari 3 bawahan dengan level dan kelas yang sama dengan kalian semua untuk bertarung di 3 medan perang yang berbeda. Selama dari 3 pertempuran itu, jika kalian mampu memenangkan 1 pertempuran, maka aku akan anggap sebagai pemenang seluruh pertaruhan ini. Aku akan memberimu 10 miliar dolar Ganwu. Namun jika kalian semua bahkan tidak memenangkan 1 pertempuran pun, berikan planetmu padaku. Pertarungan judi boleh saja, tapi taruhannya adalah planet ini. Tidak mungkin, Luo Feng memandang Nuolan San. Nuolan San sangat marah, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. Luo Feng ini, dia terlalu menghargai bumi ini. Apakah Luo Feng ini tidak tahu? Meskipun itu memiliki kapal otomat dan tingkat harta karun seperti itu, dengan latar belakang Luo Feng, saat dia mengeluarkannya, itu akan direnggut oleh orang lain. Segera menukarnya dengan 100 miliar dolar Ganwu, dia bahkan tidak bersedia. Dia benar-benar berharap melampaui semua harapan untuk mendapatkan hak atas bumi. Dengan cara itu, bahkan jika dia tidak bisa menggali semua harta karun bumi, dia masih bisa melelang planet ini, menjual semua harta sekaligus. Dengan hak atas planet ini, melakukan semua bisnis akan jauh lebih nyaman, tidak perlu diam-diam mengirim 2 tingkat alam semesta untuk menyerang bumi. Tindakan semacam ini disebut pencurian, dan hal yang paling dikhawatirkan Nuolan San adalah bahwa Luo Feng telah mengklaim hak dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang berarti bahwa keluarga dari Kerajaan Gunung Naga Hitam tahu bagaimana menuju ke bumi. Nuolan San takut bahwa keluarga besar itu akan mulai tertarik pada bumi, mengirim pasukan melalui lubang cacing dan menuju bumi. Bagaimanapun juga keluarga Nuolan San hanyalah keluarga ketiga di Kerajaan Kaluo. Dan orang-orang kritis Kerajaan Gunung Naga Hitam dalam keluarga yang lebih besar, biasanya para pendirinya adalah tuan sektor. Jika tingkat pejuang keluarga seperti itu ikut campur, keluarga Nuolan San-nya tidak akan mendapat kesempatan sama sekali.